Nah, jadi kalau pernah nggak, ini sering banget ya, banyak curhat ke saya, mas saya nyari tim sosmed kok susah banget gitu ya. Kalau yang daftar mah banyak, yang ngelamar banyak gitu ya, 100 orang, 200 orang, bahkan ribuan orang pun ada gitu ya. Tapi cari yang kompeten, cari yang cocok, cari yang relevan ya, memang punya benar-benar punya skill, punya insight. Waduh itu sulit banget mas gitu ya, apalagi saya ini gitu ya, butuh sosmed spesialis, butuh copywriter ya, konten kreator gitu ya, atau bahkan mungkin sosmed strategis, apalagi itu strategis gitu ya. Wah banyak lah gitu ya, butuh ini. Mungkin 4 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang gitu ya. Lalu minimal biasanya 3 orang ya, 3 orang. Tim sosmed tuh minimal 3 sampai 4 orang lah. Nah, intinya itu. Jadi susah lah gitu. Kalau kandidatnya banyak ya, yang daftar banyak. Terus gimana? Nah, saya ada cara. Meskipun memang tim sosmed ini cukup tricky ya, karena kalau kita lihat tuh gini loh, tim sosmed tuh yang daftar banyak, daftar maksudnya melamar banyak, tapi yang kompeten sulit gitu. Yang kompeten sedikit. Jadi kita sebagai ya yang rekrut ya, dari sisi brand atau perusahaannya, itu juga PR gitu ya. Waduh ini gimana nih gitu ya. Belum lagi mungkin ternyata dapat yang zong. Nah ini kan juga bahaya gitu ya. Nah ada satu cara, ini saya buka-bukaan aja gitu ya, dimana kita bisa kasih study case. Study case gimana mas? Nah jadi study case dimana kita ya itu ngasih sebuah studi kasus. Contoh ini saya sambil sharing aja ya. Nah kebetulan saya ini tuh di depan tuh ada kipas angin namanya Sekai ya. Kipas angin tuh mereknya apa ya? Selain Sekai apa ya ini? Sanyo. Sanyo misalnya. Nah, misalnya tuh Sekai itu brand yang kita handle. Misalkan ini benar-benar kayak contoh pertanyaan realnya ya. Oke, ini Sekai ini gitu ya. Ini kita udah gede di Instagram ya, maksudnya followersnya, audiensnya. Tapi memang lagi ingin gencar di TikTok. Wah, oke. Ya, TikTok udah jalan, nggak dari nol banget, tapi memang kurang optimal aja ya. Sekarang lebih ke yang penting upload lah gitu ya, masih nggak jelas ya. Sedangkan kompetitor tadi ya, si Sanyo gitu ya, itu misalkan ya udah gede gitu ya di TikTok. Wow, penjualannya, kemudian secara yang review udah banyak, KOL-nya yang review juga udah banyak, afiliator apalagi gitu ya, afiliator udah bejibun gitu ya. Wah itu gimana tuh? Bagaimana cara kita ya, secara konsep kontennya ya tergantung ini, tergantung apa ya? Tergantung dari role-nya juga sih. Kalau copywriter berarti kamu sekalian susunkan, misalkan kita bikin strategi begini, maka coba bikin writing-nya atau bikin skripnya misalkan. Atau sosmed spesialis, coba atau konten kreator ya, misalkan bikin konten yang kayak gimana kita. Nah, kalau sosmed strategis itu udah mikir, oke, berarti apa yang harus dilakukan si Sekai ini gitu ya, untuk bisa apa gitu kita bilang ya, untuk bisa stand out atau setidaknya bersaing atau bahkan mungkin merebut pasar ya dari Sanyo gitu ya. Jadi juga ikutan trending, hype secara produknya ya, itu bagaimana? Nah itu memang strategis gitu ya. Ya walaupun sebenarnya sosmed spesialis masih bisa juga karena itu kan ranah sosmed ya, seperti itu. Nah nanti dari situ sambil kamu kasih tahu juga ya kelebihannya apa, USP-nya apa, misalkan USP-nya apa dari kipasnya, terus dari ketahanannya gitu ya, terus dari apa namanya lain-lainnya lah gitu ya. Nah itu disampaikan gitu ya, tujuannya apa ya. Oke, kalau sudah, gimana cara kamu memandangnya? Cara pandang dulu, ingat, bukan solusi ya harus ngapain, bagaimana cara kamu memandang ya. Jadi oke, dilihat nih, oke Sekai ini posisinya di sini, kemudian ini begini, maka kita harus ngejar nih dengan dia untuk bla 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 gitu ya. Harus ini, maka kita harus lakukan ini karena dia begini nanti. Nah dari situ akan terlihat mana kandidat yang punya structure dalam berpikir, mana yang tidak, dan mana yang fokus pada objektif, mana yang tidak, mana yang asal niru, asal ngasih solusi, asal asbun ya. Jadi asal asbun berarti asal bunyi, asbun lah gitu ya. Jadi asbun itu asal bunyi ya, ngawur, nggak ada landasannya, nggak ada fundamentalnya. Pokoknya ngomong aja lah, oh gini aja Sekai ini, atau sekedar generik. Kemarin barusan ya, beberapa waktu lalu saya nemu seperti itu. Oh contoh nih kalau dalam konteks Sekai, walaupun saya studi kasusnya beda ya,
Sekai, misalkan, oh Sekai ini bikin konten yang menarik aja, gitu ya, yang nanti kasih diskon-diskon, banyak loh yang kayak gitu ya, kasih diskon-diskon gitu ya. Ya nggak salah sih, diskon bisa ngasih apa ya, istilahnya ngasih urgensi, ngasih trigger, tapi biasanya itu trigger terakhir. Selama apa, asalkan kita sudah punya dulu WTP-nya ya, willingness to pay ya. Willingness to pay-nya itu dibangun dari apa? Bisa dari branding, bisa dari persepsi, bisa dari apa, misalnya persepsi, kemudian dari sisi kontennya, engage-nya gitu ya, kedekatan dengan audiens gitu. Itu dibangun dari sana. Jadi memang nggak bisa ngasal ya. Nah, kemudian apa? Nah, intinya kita bisa ngelihat gimana cara kandidat kita menjawab gitu ya. Kalau perlu kamu record ya, sehingga nanti kamu bisa rekap, oke, strukturnya seperti ini ya. Oke. Berarti kita harus lakukan ini nih, gitu ya. Oh, berarti dia ini lebih ke yang wah, out of the box banget lah gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ngasih ide yang begini gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin belum tentu salah. Selama itu menarik, kreatif, oke, berarti dia termasuk yang memang kalau kita nyebutnya the magician ya. Ya memang kayak wizard gitu, shush, gitu ya. Memberikan ide-ide kreatif gitu ya. Seperti itu. Nah, the magician ini ya namanya magic, tiba-tiba kok tiba-tiba ngasih ide ini, ya memang dia begitu. Nah itu, atau structure, nah berarti dia thinkerman ya. Thinkerman ini berarti dia memang strategis lah, orang-orang lebih ke otak kiri ya, dia lebih ke logic, thinking seperti itu. Atau biasanya kalau wah kacau banget lah, itu lebih ke eksekutor biasanya, tapi tergantung kamu nyarinya lebih ke yang kayak gimana. Kalau memang nyari eksekutor ya berarti mungkin ujian kamu bukan yang menguji secara seperti itu ya, tapi kalau memang kamu nyari strategis itu wajib, ataupun kreatif juga bisa. Jadi kamu tahu ini, kalaupun kamu kreatif, bisa nggak suggest ide, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya saya kasih cukup 5 menit aja untuk berpikir, bahkan mungkin 2-3 menit aja untuk coba pikirkan lagi apa tadi yang saya sudah sampaikan gitu ya. Lalu coba elaborasi gitu. Atau misalnya dia ingin menggali lebih dalam, kamu sampaikan, silahkan kalau mau menggali lebih dalam. Oh ternyata dia nggak menggali, nah berarti ya udah gitu, berbekal. Jadi kemungkinan besar kalau dikasih brief ya udah dia bakal diem, dia nggak mungkin bukan nggak mungkin, most not likely gitu ya untuk gali-gali lebih dalam. Nggak kamu doang ya, mungkin ke klien atau mungkin ke stakeholder, ke orang yang berkepentingan dan sebagainya. Kalau misalnya dia tapi ini gimana ya, nah jadi dia masih gali-gali brief yang lebih spesifik, nah itu oke lah gitu ya, walaupun itu nggak nentu ya, tergantung. Nah itu benar-benar di set kayak real case gitu ya, real case, dan kita bisa nilai kandidat kita dari situ. Dari situ kelihatan cara berpikir. Apakah dia berpikir based on kreatif, pokoknya kreatifnya, atau strukturnya, atau based on benchmark dari kompetitor, benchmark brand, atau sekedar ngikut-ngikut tren aja, atau gimana? Nah itu kita bisa menilai dari situ. Oke, mungkin itu aja ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang lagi nyari tim sosmed gitu ya. Ini memang PR banget gitu ya. Nah, terus kalau sudah dapat tim sosmednya, nah jangan lupa untuk di training. Karena apa? Karena tim sosmed tuh dinamikanya kencang banget ya. Maka training itu hal yang wajib, hal yang perlu. Jadi kita dorong mereka. Wah, tapi gimana mas ya? Saya nggak ada nih. Mungkin kadang juga nggak mau belajar atau apa, nyari waktu susah dan lain-lain. Nah, bisa pakai jasa dari Nakama Creative Lab ya. Jadi saya dan tim Nakama itu sering bantu ya banyak brand, perusahaan ya untuk mentraining mereka, tim internalnya secara private. Ingat, secara private, secara in-house ya, in-house training. Jadi dari situ kita belajar ya, dari bisa strategi, copywriting, narasi, storytelling, lain-lain gitu ya. Tergantung kebutuhan brand ya. Butuhnya lagi belajar apa. Oke. Mungkin itu aja ya, karena udah mau 10 menit juga ya. Dan kalau kamu mau ngobrol-ngobrol dulu gimana mas? Nah boleh ya, silahkan cek di deskripsi ya. Nanti kamu bisa ngobrol-ngobrol dulu, kasih tahu kebutuhannya apa yang kita bisa bantu, atau mungkin topiknya kira-kira apa yang enak dibahas ya. Di training in-house nanti silahkan yang ngobrol-ngobrol dulu aja, nggak apa, santai ya. Atau mau request ya, next kita bahasan tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.